Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Stanley Baginda, Opsir Korps Woodward Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi pagi hari ini melalui renungan pagi yang akan kita dengarkan bersama-sama. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu, kebaikanmu yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang malam Engkau telah berkati dan lindungi kami tidur. Dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh kuat dan sehat. Kami bersyukur untuk segala hal yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini pun kami bersyukur karena kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Bapa di surga, berkatilah kami, urapilah kami, sehingga yang mendengar, yang membaca, yang menyampaikan perenungan firman-Mu, urapan Roh Kudus menguasai kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, terpujilah Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang pagi hari ini kami ambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu.
Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara, kita bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada kita sekalian dari kitab 2 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dan saudara, tema renungan pada pagi hari ini adalah surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka. Dan nas pembimbing bagi renungan pagi hari ini yang menjadi poin dalam perenungan kita, saya ambil dari ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan hidup ini, kita sering menggunakan surat sebagai media komunikasi kita dengan orang lain. Setiap budaya dan setiap zaman melakukan hal ini. Untuk saat ini, saudara, bagi mereka yang akan mencari pekerjaan, kita juga yang sudah bekerja, tentu sebelum mendapatkan pekerjaan, maka terlebih dahulu kita akan membuat surat lamaran ke tempat di mana kita akan mendapatkan pekerjaan. Di surat itu kita akan melampirkan hal-hal yang terbaik yang kita punya, dan itu bukan hoax. Misalnya, kita akan lampirkan pas foto terbaru kita. Kita lampirkan fotokopi KTP kita, daftar riwayat hidup kita, fotokopi ijazah terakhir kita, fotokopi kursus ataupun surat keterangan skill yang kita miliki. Mungkin juga kita akan lampirkan surat keterangan pengalaman kerja tempat di mana kita bekerja sebelumnya. Nah, saudara, di samping itu, surat juga mungkin kita akan gunakan untuk mendapatkan izin usaha dalam pekerjaan kita. Surat juga kita akan buat untuk pengajuan proposal, urusan pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam masalah pribadi. Surat juga akan kita gunakan, kita berikan kepada orang tua kita. Bahkan lebih dari itu, saudara, untuk mendapatkan kekasih pujian hati kita, kita juga sering menggunakan atau menulis surat pribadi kepada pujian hati kita. Jadi surat tentu berbeda-beda. Ada yang bersifat dinas, ada yang semi dinas, ada yang pribadi, mungkin ada yang rahasia. Dan saudara, di zaman sekarang, kita bersyukur karena kita berada di zaman modern, sehingga kita menggunakan media elektronik untuk menggunakan surat lebih murah, lebih cepat, bisa dibaca orang begitu banyak yang dapat menerimanya. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu,
Kita masih menggunakan media kertas untuk menulis surat. Nah saudara, itulah tentang surat. Sebagian kecil yang saya sudah ungkapkan kepada saudara. Dan pagi hari ini, ketika kita berbicara tentang surat Kristus yang terbuka, maka sebagai orang yang berjalan bersama dengan Kristus di dalam ketaatan, ternyata kita pun merupakan surat Kristus yang terbuka. Surat itu harus terbuka. Kita bukan surat Kristus yang tertutup. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 di sana mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ini begitu tegas mengatakan bahwa ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup seperti Kristus. Untuk bisa menjadi surat Kristus yang hidup, maka dari pihak kita harus ada pertobatan yang sungguh, supaya kita bisa memberi kesan bagi siapapun yang membaca surat kita. Surat kita yang kita buat itu harus ditulis dengan jelas, sederhana, agar mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya. Lebih mudah mereka bisa terima, maka mereka bisa memahami, bisa mengerti apa yang akan kita berikan kepada mereka. Dalam Matius 12 ayat 33, saudara, sebagaimana sebuah pohon dikenal lewat buahnya, maka kita pula akan dikenal lewat buah-buah pertobatan yang dihasilkan melalui kehidupan kita secara nyata. Rasul Paulus menyatakan bahwa surat itu, ini pernyataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan kepada mereka dengan tegas bahwa surat itu ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, Paulus menekankan di sini kepada jemaat di Korintus bahwa surat itu bukan ditulis pada loh batu, bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah, bukan di loh batu. Karena saudara, ketika kita melihat tentang apa yang ditulis dalam hukum-hukum Allah, kita kembali ke zaman Israel kuno, sama di mana Musa memimpin bangsa Israel. Sebagai tuntunan mereka, maka Allah memberikan 10 hukum Allah. Di sana dijabarkan begitu luar biasa sekali tentang apa yang harus dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan dan kepada sesama. Tetapi apa yang kita ketahui, apa yang ditulis di loh batu itu pada waktu Musa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel, maka loh batu itu rusak, dibanting oleh Musa. Dan Tuhan harus menggantikannya dengan loh batu yang baru di kemudian hari. Nah, saudara, berbicara apa yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, tetapi pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Mengapa Tuhan menulisnya di dalam hati? Karena yang diucapkan mulut meluap dari dalam hati. Matius 12 ayatnya yang ke-34. Jadi apa yang keluar dari kehidupan kita, keluar lewat mulut kita, yang diucapkan, itu berasal dari hati. Selanjutnya dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, karena hati merupakan pancaran sumber kehidupan. Artinya, dari hati ini, maka terpancarlah kehidupan. Kalau hati kita baik, maka kehidupan yang baik akan keluar di sana. Nah, saudara sekalian, perkataan atau tingkah laku kita bisa saja dimanipulasi. Kita suka lip service. Kita suka berpura-pura. Tetapi berbeda dengan hati kita, saudara. Manusia suka berpura-pura.
Manusia suka menggunakan topeng. Di depan berkata lain, di belakang berkata yang lain. Bersikap sopan di hadapan orang, tetapi di balik ketika orang itu sudah pergi, maka kita menjadi orang-orang yang tidak sopan lagi. Kita suka berbuat jahat, kita berbuat curang kepada orang yang sama, yang tadinya di depannya kita berbuat baik. Itulah sebabnya hati kita tetap tidak bisa ditipu dan dibohongi. Hati yang dilihat oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa surat itu ditulis di dalam hati. Kalau hati sudah diubahkan, hati sudah dipulihkan, maka secara otomatis akan terrefleksi pada setiap perkataan, perbuatan, atau tingkah laku yang juga turut diubahkan. Sahabat Cakrawala, manusia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati, siapapun juga. Tidak ada manusia yang bisa melihat hati sesama. Seorang ayah atau ibu tidak bisa melihat hati anak-anaknya. Walaupun mereka yang melahirkan, mereka membesarkan, yang mengatakan saya tahu betul perasaan anak-anak saya. Tetapi orang tua terbatas tidak bisa melihat hati anak. Begitu juga dengan adik kakak. Walaupun mereka adalah saudara kembar, tetapi mereka tidak bisa melihat kedalaman hati. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi kedalaman hati manusia. Dalamnya laut bisa diukur, tetapi siapa yang bisa menduga isi hati manusia? Nah, saudara sekalian, sekali lagi manusia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Tetapi kita bersyukur Tuhan bisa melihat hati. Puji Tuhan. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu apa yang saudara sedang pikirkan pada saat ini, pada pagi hari ini. Tuhan tahu kesulitan saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara pada saat ini. Oleh karena itu, hati yang sudah mengalami pemulihan pasti akan mengeluarkan hal-hal yang berbeda dari hal-hal sebelumnya. Karena sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah dibaharui oleh Tuhan, sudah disucikan oleh Tuhan, maka tentu dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Yehezkiel 36 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Kita bersyukur, karena saudara dan saya, kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Tuhan memberikan roh yang baru dalam batin kita. Dan Tuhan menjauhkan dari kita tubuh atau hati yang keras. Tuhan jauhkan kita dari hati yang keras. Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat. Jadi yang menulis surat itu bukanlah manusia, bukanlah saya, bukanlah diri kita. Yang menulis itu adalah roh Tuhan sendiri. Makanya firman Tuhan mengatakan dia akan menulis di dalam hati manusia. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa berkarya dalam kehidupan kita. Apa yang roh Tuhan tulis dalam hati kita tentu adalah isi firman Allah. Hukum-hukum Tuhan akan ditulis dalam hati kita. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, kepada kita dimanapun kita berada, surat apa yang keluar dari diri kita saat ini? Surat Kristus kah? Seharusnya lah demikian. Harus surat Kristus. Atau mungkin kita mengatakan, bukan. Kalau begitu apa? Apakah yang keluar dari kehidupan kita surat kaleng? Saudara, kita tidak suka dengan surat kaleng itu, saudara. Istilah kaleng-kaleng saja kita tidak senang dengar. Kualitas pendidikan orang itu kaleng-kaleng. Kualitas suara orang itu kaleng-kaleng. Kualitas olahraga itu kaleng-kaleng. Kita tidak suka istilah itu. Begitu juga dengan surat kaleng. Kalau saya menerima surat kaleng, saya tidak akan membacanya. Biasanya saya langsung menempatkan itu di tempat sampah. Karena surat kaleng itu pengirimnya tidak jelas. Identitasnya kabur. Atau saudara, kalau bukan surat kaleng,
Mungkin surat kita katakan, jangan-jangan saya menjadi hoax, berita hoax di sekitar kita. Surat hoax, berita hoax. Saudara, akhir-akhir ini kita sering mendengar pemberitaan hoax yang kadang memprovokasi ataupun mempropaganda melalui media sosial. Jangan terjadi lewat kehidupan kita. Kita bukan provokator. Kita bukan orang-orang yang mempropaganda, membuat hal-hal yang buruk di sekeliling kita. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan media sosial. Gunakan jempol kita. Jangan sembarang menulis di sana. Tulislah hal-hal yang baik, yang membangun iman sesama. Jangan menuliskan kata-kata kosong, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Jangan menulis hal-hal yang buruk di sana. Bukankah ketika kita membuat surat lamaran kerja, kita membuat surat kepada orang tua kita membuat surat kepada kekasih kita, berisikan hal-hal yang baik, agar ketika mereka menerima, mereka akan merangkul kita, mengajak kita bekerja sama. Orang tua yang membaca surat kita, mengerti kesulitan kita, dan memberikan apa yang kita butuhkan. Kekasih hati kita begitu bangga ketika dia membaca surat dari kita. Dia akan tersenyum, dan dia juga akan membalas dengan hal-hal yang baik untuk kita. Bukankah hal-hal itu kita lakukan dengan baik, bahkan yang terbaik? Permintaan kepada orang tua, kepada tempat kerja kita, kepada kekasih kita lakukan yang baik dan kita mengharapkan tanggapan yang baik pula. Oleh sebab itu, sebagai murid-murid Kristus, kita adalah surat Kristus yang terbuka bagi dunia ini. Siapapun kita, tidak kenal usia, kita adalah surat Kristus terbuka. Biarlah setiap orang yang melihat kita dapat membaca pesan dari hidup kita. Mereka akan menerima berkat dari dalamnya. Melalui hidup kita, orang lain mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena surat Kristus yang terbuka lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita untuk senantiasa menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami ketika kami hidup bagi Kristus, kami senantiasa berjalan bersama dengan Kristus. Maka Engkau juga ingin supaya benar-benar kehidupan kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Bukan berita-berita bohong, berita hoax, bukan berita kaleng, tetapi benar-benar surat Kristus yang terbuka melalui hidup kami, membawa kabar sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang, dan bisa menyelamatkan orang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sekalian yang sudah mendengarkan firman-Mu, dimanapun kami berada. Tuhan tolonglah, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, biarlah bagian firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi kami untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga kepada suami, istri, anak-anak, dan orang tua, mereka akan tersenyum bahagia ketika berjumpa dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pendidikan kami. Walaupun kami melakukan dalam kondisi yang terbatas oleh karena pandemi global COVID-19, tapi kami sangat percaya kami adalah surat Kristus, maka dalam kondisi apapun juga, maka kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kota di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan memberkati. Engkau berkati bagi Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkatilah Wakil Presiden, para Menteri Kabinet. Berkatilah kepala daerah mulai gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada pemerintahan yang terkecil. Berikan kepada mereka kuat dan sehat,
hikmat akal budi untuk menjalankan roda pemerintahan kami. Berikanlah keamanan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari intoleran, jauhkanlah dari teroris, jauhkanlah dari para pengacau, sehingga kami boleh hidup di negara dan bangsa yang kami cintai ini, penuh dengan kedamaian, keamanan, dan kenyamanan. Boleh bertegur sapa satu dengan yang lain, melihat bahwa Tuhan Yesus begitu baik memelihara bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pergumulan panjang untuk COVID-19, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian vaksin. Tuhan kiranya akan memberkati, sehingga dengan hadirnya vaksin yang diberkati oleh Tuhan akan meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, bahkan masyarakat dunia. Dan pada waktunya kami sangat yakin kuasa Tuhan akan membebaskan dunia ini, Indonesia, kami yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Kami bisa bebas dari pandemi ini, sehingga pada waktunya kami hidup normal kembali. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah bagi mereka yang bergumul menghadapi penyakit mereka, di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah sembuhkanlah mereka. Mereka yang bergumul karena COVID-19, Tuhan tolonglah mereka, jamah sembuhkanlah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sepanjang hari ini kuasa Tuhan menjangkau kami. Hidup kami menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Selamat pagi sahabat Cakrawala dimanapun berada. Biarlah kita masing-masing menjadi berkat satu dengan yang lainnya sebagai surat Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.